hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raghiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu ya untuk melanjutkan kajian kita mengurai faidah-faidah atau nama lainnya tafsir dari surah Al-Baqarah yang memasuki ayat yang ke-92 93. Di mana di ayat yang ke-92-nya Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh telah datang kepada kalian di sini adalah Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Dan sungguh telah datang kepada kalian wahai Bani Israel Nabi Musa bil bayyinat, ya, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Kemudian kalian menjadikan anak sapi setelah kepergian Nabi Musa ke tempat perjanjian dengan Rabb-nya. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian tahu itu adalah kezaliman. Ayat ini memberikan beberapa faidah. Yang pertama, bahwasanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam telah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi bukti-bukti yang nyata akan kerasulan beliau, dan itu dilihat langsung oleh Bani Israel, di mana mukjizat itu berupa ya bagaimana tangan beliau mengeluarkan cahaya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, ya bagaimana dengan tongkatnya beliau memukul batu sehingga batu itu menjadi 12 pancaran mata air. Dengan juga tongkat itu bagaimana Nabi Musa memukulkan air ke laut sehingga laut itu ya menjadi terbuka sehingga Bani Israel itu selamat sampai ke ujungnya, ya, yang saat itu sedang dikejar oleh Firaun. Juga bagaimana belalang yang Allah kirimkan kepada Firaun dan bala tentaranya di istananya, dan berbagai macam hal yang lain, seperti juga bagaimana Allah kirimkan al-kumal kutu kepada mereka, ya, wadhafadi kodok kepada mereka, sampai-sampai mereka tidak berani celangap gitu ya, tidak berani membuka mulut mereka khawatir kodok itu masuk ke mulut mereka. Wadam juga darah, yang maksudnya air minum yang mereka minum itu berubah menjadi darah. Jadi hampir semua air yang ada di mereka di Firaun di sana di istananya itu berubah menjadi darah, gitu kan, seperti itu. Dan itu dilihat oleh Bani Israel. Nah, inilah disebut dengan makna bayyinat, bagaimana sungguh telah datang kepada kalian wahai Bani Israel bukti-bukti nyata kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Ya, namun apa yang kalian lakukan begitu maksudnya? Yaitu ketika Nabi Musa meninggalkan mereka untuk beberapa saat sekitar 30 hari, kemudian ditambah menjadi 10 hari, sehingga ditambah 10 hari lagi menjadi genap 40 hari. Maka mereka kemudian mengambil anak sapi, ya, itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka berilmu bahwa ini perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Yang mana anak sapi ini dibuat dari emas oleh seseorang yang bernama Samiri, lalu kemudian menyeru kepada Bani Israel bahwa Nabi Musa itu telah meninggalkan sesembahannya, ya, telah melakukan kemaksiatan, maka dia meninggalkan kalian.
Inilah sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa juga, yaitu anak sapi yang kemudian dibuat dari emas tersebut dan berongga, dan kemudian bisa mengeluarkan suara-suara seperti suara sapi yang sedang mengembek dan seterusnya. Ya. Dan itu mereka ikuti. Dan itu mereka ikuti. Dalam ayat itu kemudian Allah memberikan beberapa faidah buat kita. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yaitu bahwasanya iqamatul burhan ala inadil yahud, telah ditegakkannya ya burhan, itu penjelasan yang nyata bagaimana ya kaum Yahudi itu begitu membangkang. Artinya begitu jelas banyak mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, dan mereka menyaksikan mujizat itu, dan itu menguntungkan mereka Bani Israel, ya, karena dapat melindungi mereka dari ancaman Firaun di istana dan seterusnya serta bala tentaranya, ya. Tapi demikianlah, ya, mereka terus menerus tidak mau tunduk kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dan sesungguhnya, ya, dalam ayat tadi juga menjelaskan safahatul Yahud wa ghawbawatuhum, menunjukkan akan kedunguan kaum Yahudi. Di saat mereka menjadikan ya anak sapi itu sebagai sesembahan, padahal mereka tahu bahwa ya patung anak sapi itu mereka sendiri yang membuatnya. Ini kan sebuah hal yang aneh begitu. Ya, dia sendiri membuat patungnya, kok ya patungnya dibuatnya itu dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan. Nah, ini menunjukkan sebuah kedunguan yang nyata. Faedah berikutnya adalah di saat Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk bertemu di tempat perjanjian, di mana Allah memanggil Nabi Musa untuk bertemu di tempat tersebut, yaitu menjauh dari mereka, maka ternyata itu kesempatan yang digunakan oleh kaum Yahudi, ya, untuk kemudian mereka melakukan pembangkangan. Ini sekaligus menunjukkan betapa mereka itu sangat sungkan kepada Nabi Musa. Namun ketika Nabi Musa tidak ada di hadapan mereka, nah tampaklah ya keaslian sifat mereka, yaitu bagaimana mereka meninggalkan ya seruan-seruan dakwah Nabi Musa kepada mereka dan mengambil seruan yang lain, yaitu seruan untuk beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan celakanya adalah bahwasanya perbuatan itu mereka lakukan dengan penuh ilmu, ya. Karena Allah menyatakan ya mim ba'di wa antum zalimun, dalam keadaan kalian melakukan itu ketika Nabi Musa tidak ada, dalam keadaan wa antum zalimun, dalam keadaan kalian zalim. Maksudnya dosa itu kalian lakukan ala ilmin laisa ala jahlin. Kalian lakukan itu di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Di sini menunjukkan betapa mereka betul-betul mengikuti nafsu syahwat mereka dan melemparkan ya ilmu yang datang dari Allah melalui dakwah Nabi Musa kepada mereka. Mari kita pindah kepada ayat berikutnya. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah wahai Bani Israel tatkala kami mengambil perjanjian kepada kalian. Ya, maksudnya untuk kalian beriman kepada Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur, kemudian kami angkat bukit Tur Sina itu di atas kalian. Ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengangkat gunung dan betul-betul gunung itu ada di atas kepala mereka. Lalu kemudian kami berfirman, kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ya, maka peganglah apa-apa yang telah kami datangkan kepada kalian, itu berupa kitab Taurat tadi, biquwwatin wasma'u, dengan penuh kekokohan, wasma'u, dan dengarkanlah. Ya. Artinya setelah mendengar, kemudian mendengar untuk kemudian diamalkan. Tapi apa reaksi Bani Israel ya terhadap hal itu? Qalu, mereka berkata, sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihil ijl bikufrihim. Mereka berkata, ya kami dengar, tapi kami maksiati. Artinya ilmu itu sudah sampai kepada mereka. Mereka mengatakan, lisan mereka mengatakan kami mendengar, perbuatan mereka menunjukkan mereka ya bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Katanya mendengar, tetapi
prakteknya mereka justru tidak melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari informasi atau ilmu atau dakwah yang telah mereka dengar tadi. Wa ushrihu fi qulubil ajl, dan mereka sudah diresapkan di dalam hati mereka untuk mencintai anak sapi tersebut. Hal ini karena kekufuran mereka. Ya, jadi mereka sudah begitu mencintai sesembahan mereka tadi ini, yaitu menyembah anak sapi tadi. Ya. Lalu kemudian apa? Dakwah-dakwah yang datang kepada mereka itu mereka anggap seolah semacam apa? Semacam angin lalu belaka, ya. Seperti angin yang berlalu begitu saja. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk qul, katakan, sampai kepada mereka, bi'sa ma ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Sungguh buruklah ya apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian tersebut jika kalian betul-betul beriman kepada Taurat. Artinya kalau mereka betul beriman kepada Taurat, mestinya mereka tidak menyembah anak sapi tadi. Tapi harusnya mereka menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sinilah kita bisa mengambil beberapa faidah, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel untuk mereka beriman, ya, tentu beriman kepada apa? Kepada Taurat dan melaksanakan isi kandungannya. Yang kedua, bahwasanya anna Bani Israil ma amanu illa an karhin li'annahum lam yu'minu illa hina rafa'ahum at-tur. Sesungguhnya Bani Israel itu tidaklah beriman kecuali ketika mereka merasa mereka kepepet. Karena pada saat itu situasinya di atas kepala mereka itu sudah akan ada gunung yang Allah angkat yang akan jatuh di kepala mereka. Ya. Pada saat itu kemudian apa? Mereka mengatakan, ya kami beriman. Berimannya karena apa? Takut cilaka. Seperti itu. Ya, nah, dia tentu sekaligus menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengangkat gunung, ya, dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan tidak ada ya yang sulit bagi Allah, ya. Karena Allah Maha Kuasa. Dan bila Allah berkehendak atas sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun, ya, termasuk mengangkat gunung tadi. Ya, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di saat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Bani Israel, ya, agar mereka memegang ajaran Islam, ya, ajakan iman yang disuruhkan kepada Nabi Musa pada mereka untuk memegang teguh. Ya, maka ini menunjukkan dalil wajibnya kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh semangat. Ya. Tidak kemudian bermalas-malasan. Karena Allah mengatakan khudhu ma atainakum biquwwah. Ya. Ambillah apa yang kami, ya, berikan kepada kalian itu dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan, penuh kekokohan. Ya. Ini dalil untuk apa? Untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, ini sudah berkali-kali kita sampaikan dari ayat yang sudah kita baca, yaitu menunjukkan penjelasan akan apa? Betapa kerasnya pembangkangan Bani Israel, ya, terhadap dakwah Nabi Musa. Berkali-kali sudah banyak kebenaran datang kepada mereka, mukjizat berkali-kali datang kepada mereka, tapi tetap mereka membangkang terhadap, ya, seru Nabi Musa. Makanya mereka berkata samina wa asaina, ya kami dengar, tapi perbuatannya tidak melaksanakan apa yang sudah mereka dengar tadi. Ya. Maka di sini orang yang mendengar itu maka terbagi menjadi dua macam. Ada sam'un istijabatun, ya, sam'u istijabatin, dia mendengar untuk kemudian nanti akan diamalkan. Ada namanya sam'u idrak, dia hanya mendengar sebagai pengetahuan saja, bukan untuk sebagai perkara yang untuk diamalkan. Nah, kita lihat pada hari ini kan banyak, ya, orang-orang yang dari kalangan di luar agama kita, ya, yang mereka sudah melihat bagaimana kebenaran agama Islam, ya, untuk menjawab berbagai macam persoalan, dan mereka bahkan menuliskannya dalam tulisan mereka bahwa akan indahnya ajaran Islam, tetapi itu tidak membuat mereka apa? Masuk Islam.
itu tidak menjadikan mereka mau mengamalkan apa-apa yang mereka ketahui tadi. Hanya sekedar apa? Hanya sekedar memuji. Hanya sekedar mengakui tapi tidak dibuktikan dalam bentuk amalan nyata berupa masuknya mereka dalam Islam dan mengajarkan ajaran Islam ini yang kita kenal dengan nama taufik, ya, disebut dengan ada namanya, ya, hidayatul irsyad dan ada namanya hidayatul taufik. Orang yang hanya mendengar dan tahu dan kemudian mensikapi hanya sebagai sebuah wawasan, ya dia telah mendapatkan hidayah berupa informasi saja. Itu pun hidayah. Namun untuk kemudian dari informasi tentang agama itu diwujudkan dalam bentuk amalan dan berhasil diamalkan, berarti dia telah mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu apa? Mendapatkan hidayah itu taufik. Diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkan informasi, ilmu dari agama Allah yang telah datang kepada mereka. Maka kita mengatakan apa? Lagi di zaman sekarang, berbagai media informasi tentang Islam sudah mudah, sudah tersebar di mana-mana, dan sudah banyak orang-orang luar Islam juga mengetahuinya. Tapi itu yang sebatas apa? Hidayah berupa ilmu dan penjelasan saja. Tapi Allah tidak berikan hidayah kepada mereka berupa taufik yang membuat mereka mau masuk Islam dan mengamalkan ajaran Islam yang mereka ketahui tadi. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberikan apa? Diberikan ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu bermanfaat? Ilmu tentang agama ini Allah datang kepada kita yang tadi kita tidak tahu ini dan itu, akhirnya jadi tahu, lalu bermanfaat apa? Kita amalkan. Karena bila ilmu itu tidak diamalkan, maka dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik oleh kita sebagai pemiliknya ataupun manfaatnya tidak dirasakan oleh orang lain karena tidak kita amalkan. Contoh misal, ya, kita tahu ilmu tentang akhlak yang mulia, bakti kepada orang tua. Lalu kemudian tidak diamalkan, maka itu tidak bermanfaat buat dirinya dan tidak memberikan manfaat pada kedua orang tuanya. Maka ini tidak dikatakan ilmu yang bermanfaat. Maka mintalah kepada kita, Rasul mengajar untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Kemudian bahwasanya annal mu'minana haqqan la ya'muruhu imanuhu bil ma'asi. Bahwa seorang mukmin yang sejati hakikatnya iman mereka itu tidaklah mengajak kecuali iman mereka itu tidak akan mengajak untuk berbuat maksiat. Ya. Untuk iman mereka tidak akan mengajak mereka untuk berbuat maksiat kalau itu mukmin yang sejati. Ya, namun kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi kaum mukminin itu dalam 3 golongan manusia. Yang pertama adalah apa? Zalimun li nafsih. Mereka yang mendolimi diri mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang mengerjakan perbuatan yang wajib tapi juga mengerjakan perbuatan yang haram. Ada lagi muqtasidun, pertengahan. Mereka yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang wajib dan meninggalkan perbuatan yang haram. Ya, sebatas itu saja. Wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ada lagi nama sabiquna bil khair bi idzni rabbihim, yaitu mereka yang terdepan ya dalam kebaikan dengan izin Rabb mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang melaksanakan amalan wajib plus amalan-amalan sunnah dan meninggalkan perkara-perkara haram plus amalan-amalan yang makruh. Bahkan pada amalan yang mubah pun mereka siasati menjadi amalan mengandung pahala pada asalnya mubah tadi. Dan ini lebih tinggi lagi. Tinggal kita berada di level yang mana? Apakah dhalimul li nafsi, apakah muqtasidun, ataukah sabiqun bil khairat bi idzni rabbina? Tinggal kita memilihnya. Ya. Nah, kenyataannya biasanya nih kita masuk dalam apa? Mukmin yang zalim biasanya. Yang apa masih kalau mukmin yang sejati itu kan apa? Wajib kalaku, sunnah kalampah kan begitu ya. Nah, kalau mukmin yang zalim itu ya yang wajib dikerjakan, yang haram juga dilaksanakan begitu. Itu zalim. Nah, sepertinya itu warna kita sepertinya. Ya, apalagi zaman yang kita penuh dengan fitnah, namun kita tidak berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berjuang untuk kemudian kita bisa meninggalkan maksiat satu persatu sampai akhirnya kita masuk pada golongan yang paling termulia, itu apa? As-sabiqu bil khair bin rabbina. Kita terdepan dalam kebaikan dengan izin Rabb kita.
Kita berdoa kepada Allah menjadi golongan yang seperti di level yang ini kita berharap. Ya, berdoa dan berjuang, kemudian terus berusaha melawan godaan hawa nafsu sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran. Ya, dari ketergelinciran. Kemudian bahwasanya anna syar'a la yusnidullahu taala ila nafsihi. Bahwa keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah walaupun kita mengetahui bahwasanya baik kebaikan ataupun keburukan, ya betul Allah yang menakdirkannya. Tapi kita tidak boleh kemudian menyandarkan bahwa keburukan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu disandarkan kepada objek, yaitu kepada makhluk. Iya, ya, misalnya sakit. Sakit itu keburukan. Siapa yang menakdirkannya? Allah Subhanahu wa taala. Pasien yang menjadi pasien menderita sakit itu, ya, dia mengalami keburukan. Tapi dari sisi perbuatan Allah itu adalah kebaikan. Kenapa? Dengan sakit itu Allah ingin menggugurkan dosa-dosa si hamba tersebut. Dengan sakit itu Allah ingin meninggikan derajatnya. Dengan dosa itu Allah ingin menambah kebaikan pahala-pahala dia berupa pahala sabar. Dia barangkali si hamba ini sudah banyak melakukan amal ketaatan. Maka Allah ingin menambah pahalanya dengan apa? Dengan pahala kesabaran menjalani musibah. Si pelakunya mukmin yang menjalani musibah ini, dia merasa ini menderita. Sakit itu penderitaan. Tapi ketika dia tahu bahwa tidak ada perbuatan Allah berupa takdir kecuali ada hikmah dan kebaikan, maka dia pun berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berbuat buruk sangka kepada Allah dan menyadar keburukan-keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sandarkan keburukan itu kepada dirinya. Saya pantas mendapatkan musibah karena saya banyak dosa. Maka Allah ingin berbuat baik kepada saya dan memberikan musibah ini agar dosa saya Allah gugurkan. Nah begitu. Begitu. Ya. Sehingga tidak boleh kita menyandarkan keburukan itu kepada Allah, karena semua perbuatan Allah adalah baik. Walaupun hanya saja kita kadang-kadang diberikan taufik untuk mengetahui hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan orang yang Allah rahmati, Allah akan berikan ilmu, ya, dan pengetahuan untuk bisa menerima bahwa ada banyak kebaikan dari takdir-takdir musibah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan yang ini, ya, dan golongan yang ini. Amin. Faedah yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang, ya, menguji hambanya tersebut. Dengan apa? Dengan menanamkan kecintaan di dalam hatinya pada perkara yang Allah tidak menyukainya. Di sini kita lihat Bani Israel diuji keimanan mereka dengan apa? Dengan mereka ditanamkan, ya, mereka mencintai, ya, anak sapi, patung anak sapi, ya, padahal ini perkara yang tidak Allah cintai. Tapi Allah uji dengan sekarang bagaimana? Ketika ada rasa cinta kepada, ya, sesembahan tadi. Artinya begini. Kita mengetahui bahasanya maksiat itu ada kelezatan. Maksiat itu ada kelezatan. Hatta musyrikin pun mereka lezat dalam kesyirikan mereka. Mereka menikmati kesyirikan mereka. Apalagi kalau bila ada keuntungan duniawi di situ. Ya kan? Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kadang-kadang menguji hambanya dengan apa? Dengan Allah berikan ujian mencintai sesuatu yang tidak Allah cintai. Itu ujian. Ya. Misal kita laki-laki nih, ya, itu mestilah, ya, menyukai wanita yang cantik, menyukai, ya, mungkin maaf bahasa sedikit vulgar, menyukai mungkin aurat mereka. Itu disukai oleh nafsu syahwat kita. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes keimanan kita. Bisa nggak kita lebih mendahulukan cintanya Allah daripada kecintaan kita terhadap dari hawa yang lahir dari hawa nafsu kita. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang Allah menguji memang dengan sesuatu yang dicintai oleh seorang hamba, tapi Allah membencinya. Ya. Seperti itu. Faedah yang terakhir bahwasanya iman yang sejati, annal imana al-haqiqiyya la yahmilu sahibahu illa ala ta'atillah. Ini faedah yang terakhir,
bahwasanya iman yang sejati tidak akan membawa pelakunya kecuali hanya mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berfirman, "Bi'sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin." Ya, orang Bani Israel, ya, iman mereka itu mengajak kepada perkara yang buruk. Menunjukkan ya, mereka itu bukan mukmin sejati. Keimanan mereka bercampur dengan kesyirikan. Bukan mukmin sejati sebagaimana Allah mensifati ya kesyirikan, musyriknya kaum Quraisy dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali berimannya dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada iman tidak? Ada, tapi keimanannya tercampur dengan kesyirikan. Keimanan bercampur dengan kesyirikan. Artinya apa? Ada iman kepada Allah di satu sisi, ada iman kepada Allah di sisi yang lain. Ini namanya syirik. Maka orang musyrik itu bukan tidak punya iman sama sekali, itu ateis namanya. Orang musyrik itu orang yang punya nilai keiman kepada Allah di satu sisi, tapi juga memasukkan ya dalam iman mereka kepada Allah itu juga beriman kepada berhala-berhala atau kesyirikan, sehingga imannya tidak menjadi iman yang sejati, tidak menjadi mukmin yang murni. Karena imannya terkotori atau tercampuri dengan pengotor-pengotornya berupa kesyirikan, kemaksiatan dan yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi iman kita sehingga iman kita tetap bersih sampai Allah mencabut nyawa kita ya, dan menggugurkan dosa-dosa kita dengan berbagai macam cara yang Allah kehendaki dan Allah cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin sampai di situ kajian kita pada hari ini, dan maaf sore ini kita tidak buka sesi tanya jawab ya, karena kebetulan ada agenda yang mendesak untuk segera kita lakukan pada saat ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.